Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tadi pagi saya mendapat kiriman chat potongan berita dari seorang member grup Telegram kita tentang surat kekecewaan pendana atau investor kepada investri di Detik News. Kekecewaan investor ini terkait belum adanya pembayaran setelah keterlambatan 1 tahun. Jadi para pihak APK pinjol ataupun peer-to-peer lending ini ternyata melakukan galbay juga terhadap para investornya. Bayangkan jika si investor menunjuk jasa penagih atau DC untuk mengunjungi. Kira-kira alasan apa yang akan diberikan investri ini kepada para bank DC? Teman-teman, apakah kita yang saat ini galbay adalah tukang berhutang? Apakah cat para DC yang mengatakan bahwa kita lari dari tanggung jawab sepenuhnya benar? Apakah memang ada manusia yang terlahir dengan sifat yang suka menunda, bahkan lari dari hutang-hutangnya? Sebelum merenungi semua itu, terlebih dahulu kita harus memahami satu hal. Satu hal mendasar bahwa tidak ada satupun manusia yang terlahir dengan membawa sifat itu. Oke, mari kita bicara soal galbay pada pinjol. Ada banyak alasan yang menjadi latar belakang seorang memutuskan untuk berhutang. Ada yang memang ingin sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada yang ingin membeli barang yang diinginkan padahal tidak dibutuhkan, bahkan ada yang sengaja berhutang pada pinjol hanya karena dia paham bahwa problem pinjol ini ya tidak akan sampai kemana-mana. Paling banter hanya slik OJK saja. Apapun alasan dibalik semua orang-orang untuk minjol, sebenarnya itu tidak terlalu penting. Karena itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang terpenting itu kita mengetahui siklus ini sudah didesain sedemikian rupa oleh para cukong-cukong investor, pemilih atau penyokong APK pinjol ini. Agar masyarakat terus ketergantungan dengan produk-produk mereka. Dan keuntungan terus mengalir ke kantong para investornya. Padahal mereka paham. Dalam perkreditan sering ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kredit macet. Pertama, faktor internal. Penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah prosedur pemberian kredit yang kurang komprehensif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Kedua faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet antara lain adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit pada satu wilayah ataupun negara. Tapi saya pernah membaca PDF tentang analis faktor penyebab terjadinya kredit macet. Di bagian kesimpulan, mereka mengatakan bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kredit macet adalah karakter dan jaminan debitur. Lalu saya kepikiran, apa mungkin next para pinjol akan mendalami karakter para calon debiturnya? Jadi saat pengajuan dari smartphone kita masing-masing bukan hanya diminta untuk melengkapi nomor kondar, KTP lalu senyum-senyum ke kiri dan ke kanan, tapi juga diminta mengisi tes kejiwaan. Jadi dengan mengetahui informasi-informasi yang agak jelimet seperti ini, saya berharap tidak ada lagi dari teman-teman yang merasa berkecil hati lalu depresi, panik dan mencari hutangan lain untuk terlepas sementara dari tekanan-tekanan saat galbay. Tapi justru memperburuk kondisi psikis dan mental teman-teman saat menyadari hutangnya malah justru bertambah besar. Stop gali lubang tutup lubang. Jalani hidup dan lebih semangat. Tetap optimis dan do not be scared.